Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekalian, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-11 di bulan Jumada Al-Akhirah 1446 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita amanah waktu yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepadanya, melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintainya, hadir di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan majelis kita membaca dan menelaah hadis-hadis yang mulia datang dari Rasul yang tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Nisaburi rahimahumullahu ta'ala jami'an. Pembahasan kita dalam kitab Lu'lu' wal Marjan sudah masuk dalam bagian akhir dari pengharaman kota Makkah. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam pengharaman kota Madinah. Namun tersisa satu bab dulu ya sebelum masuk kepada pengharaman kota Madinah. Hakeza lam nakhud hadis Ibnu Khattab. Ya, sebelum kita masuk pada hadis-hadis yang terkait dengan bab keharaman kota Madinah, tersisa satu hadis yang singkat yang kaitannya dengan kota Makkah dan lebih khusus tentang hukum datang ke Makkah tanpa berbaju ihram. Ya. Baik, kita merujuk sedikit ya hadis yang terakhir yang kita bahas. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah qama fin nasi fahamidallaha wa asna alaihi. Pertanyaan. Ahmad Kamal. Lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah. Kapan ini? Lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah. Kapan peristiwanya? Andika. Mana tadi Andika? Kapan ini? Lamma fatahallahu 8 Hijriah. 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah.
Taib, ahsan. Di sini disebutkan beberapa adab dalam berkhutbah. Apa itu? Silakan. Yang lain. Tafadhal Farel. Berdiri saat berkhutbah. Berdiri pada saat khutbah. Apa lagi? Khairuddin. Mengawali khutbah dengan hamdalah ya, dan puji-pujian kepada Allah. Taib, ahsan. Summa qala innallaha habasa an Makkah al-fil wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Apa yang dimaksudkan ini? Silakan. Innallaha habasa an Makkah al-fil wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Silakan. Mic-nya sama siapa? Fadhal. Yang mau menjawab. Kalau bisa yang belum dulu. Allah menyelamatkan Mekah dari pasukan bergajah, Ustaz. Pasukan? Bergajah. Kapan itu? 8 Hijriah. Hah? Pasukan gajah datang tahun 8 Hijriah? 7. Tahun? 7 Hijriah. 7 Hijriah? Fadhal. Oh ya. Fadhal. Mic. Allah lah yang memenangkan kaum muslimin atas bebasnya kota Mekah dari peristiwa Al-Fil dan Fathul Mekah. Kapan itu peristiwa Fil? Pada saat sebelum lahirnya Nabi, tahun gajah. Ya. Pasukan gajah kapan peristiwanya? 60 tahun sebelum Fathul Mekah. Berapa tahun? 60 tahun sebelum Fathul Mekah. Masya Allah. Kapan tepatnya? Abraha. Kapan itu? Pada saat? Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Iya, kapan itu? Iya, Fadhal. Tahun kelahiran Rasulullah SAW. Ya, sudah betul itu, ya. 60 tahun, ya. Apa tadi Anda bilang 60 tahun? Sebelum? Ya, jadi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, ya. Jadi 60 tahun jaraknya dengan kisah tersebut. Artinya pada saat tahun kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan terakhir. Siapa itu Abu Syah? Man huwa Abu Syah? Silakan. Kamal Ahmad. Penduduk Yaman. Baik, ahsan. Apa yang beliau minta? Dituliskan khutbah Rasulullah atau penyampaian Rasulullah. Baik. Jahil. Apa faedah dari hal tersebut? Kenapa? Bolehnya menulis hadis. Baik. Apa memang ada larangan menulis hadis? Atau apa memang ada orang yang melarang menulis hadis? Mazali. Apa memang ada hadis yang melarang menulis hadis? Apa? Tidak ada melarang. Baik, berarti hadis telah tertulis pada masa kenabian. Tapi betul itu? Tidak ada hadis yang melarang? Ada hadis yang melarang tentang menulis hadis. Ya. Apa hadisnya?
Tafadhal. Dah taktubu anni? Siwal apa? Nah. Semua? Siapa yang riwayatkan? Hadisnya siapa? Sahabat siapa yang riwayatkan? Muslim. Tariq. Ini fakultas hadis mesti tahu ini karena Tadwinus Sunnah. Raihan. Hadis? La. Man rawahu? Hah? Bukhari? La. Rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tapi dijawab bahwa larangan nulis itu kenapa? Hah? Mansukh. Tapi kenapa dulu dilarang menulis hadis? Dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran dan juga apa? Di antara hikmahnya, kata ulama kita adalah khasya an yattakil an-nas alal kitaba walam yahfadul hadis, atau lam ya'tamidu ala hifdhihi. Ya, dikhawatirkan orang malas menghafal dan hanya suka mengandalkan tulisan saja. Ya. Subhanallah. Ya, pada masa lalu kadang dilarang menulis agar dibiasakan menghafal. Ya. Artinya ketika dilarang menulis berarti disuruh untuk menghafalkannya. Dan artinya tidak menulis berarti menghafal. Ya. Dan ini selalu ada ya dalam sepanjang zaman, entah menulis atau entah menghafal. Hingga zaman kita hari ini. Ya. Jadi yang tidak menulis berarti menghafal. Ya, fadal. Bab jawaz dukhul Makkah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah, babu jawazi dukhuli Makkah bighairi ihramin. Hadithu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fathi wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Falamma naza'ahu ja'a rajulun faqala inna ibna Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluh. Ya. Bab tentang babun jawazu dukhuli Makkah bi ghairi ihram. Bab tentang bolehnya masuk ke kota Makkah tanpa mengenakan kain ihram atau tidak dalam keadaan ihram. Cuma satu hadis dalam bab ini, hadis yang ke-862, hadisu Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala amal fathi, masuk ke kota Makkah pada tahun di saat Fathu Makkah, tahun Fathu Makkah, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Wa ala ra'sihi al-mighfar, dan waktu itu beliau di atas kepalanya al-mighfar. Mighfar penutup kepala yang biasa digunakan oleh orang yang berjihad atau orang yang berperang, yang terbuat dari besi ya. Jadi biasanya satu paket dengan baju besi yang dikenakan oleh seorang prajurit atau seorang yang berjihad fi sabilillah. Jadi kalau yang dia pakai bajunya
adalah baju besi dan juga kepalanya pakai topi baja dari besi, penutup kepala. Itu disebut dengan migfar. Karena migfar artinya penutup kepala, ya. Dari kata-kata ghafara yakfiru. Ghafar itu sebenarnya artinya apa? Menutup, ya, melindungi atau menutup. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala apa? Ghaffar. Yaghfiru dzunub. Apa artinya yaghfiru dzunub? Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Jadi asal kata dari ghafara artinya ditutupi atau menutupi. Mikfar, alat untuk menutup. Falamma naza'ahu, ketika beliau mencabut mikfarnya, melepaskan topi baja tersebut atau pelindung kepalanya, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Faqal, seraya mengatakan, inna ibna Khatalin, ya tidak disebutkan siapa laki-laki ini, namun dalam beberapa riwayat diisyaratkan bahwa kemungkinan dia adalah sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Nadl bin Ubaid, ya. Sahabat Abu Barzah Al-Aslami, sahabat yang dikenal dengan hadisnya apa? Apa hadis yang biasanya kita dengar tentang yang diriwayatkan Abu Barzah Al-Aslami? Di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau yang terkenal lah hadis la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Ya. Disebutkan bahwa orang ini adalah sahabat yang datang ini adalah Abu Barzah. Datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, saya berkata, inna ibna Khatal. Ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khatal itu dia berlindung dan menempelkan tubuhnya ke Ka'bah. Ya, artinya ke kain Ka'bah, astaril Ka'bah. Artinya untuk melindungi dirinya dari dibunuh, ya. Nanti akan dijelaskan. Ibnu Khatal ini begitu dia dikenal, ya. Adapun namanya Abdul Uzza, ya. Orang ini adalah Abdul Uzza, dan ada yang mengatakan namanya Abdullah, dan ada yang mengatakan asalnya namanya Abdul Uzza, tapi setelah masuk Islam dia ganti dengan Abdullah. Cuma waliyadzubillah akhirnya dia murtad, sebagaimana akan kita jelaskan. Inna ibna Khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Faqal, kata Nabi SAW, uqtuluhu. Bunuhlah dia. Ya, bunuhlah dia. Ada berapa faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini sekali lagi menjelaskan tentang di antara peristiwa yang terjadi pada saat Fathu Makkah. Dan Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, memberi judul hadis ini dengan bab tentang bolehnya masuk ke kota Makkah tanpa mengenakan ihram atau tidak dalam keadaan ihram. Kalau antum dengarkan tadi hadisnya sejak awal sampai akhir, kira-kira yang mana dalam hadis ini, redaksi hadis ini yang menunjukkan bahwa Nabi kita SAW tidak dalam keadaan ihram? Ya. Karena beliau mengenakan apa? Mikfar. Dan di antara syarat orang yang ihram itu tidak boleh apa? Pakai tutup kepala. Ya. Seandainya beliau ihram, maka tentu beliau tidak menutup kepalanya. Karena termasuk min mahdzuratil ihram adalah menutup kepala. Ya. Maka ketika beliau datang dengan mengenakan topi baja ini, topi besi ini, atau mikfar ini, maka difahami bahwa beliau tidak dalam keadaan ihram.
Dan sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang ada khilaf di kalangan ulama kita. Apakah memang boleh memasuki Makkah itu tidak dalam keadaan ihram? Atau harus siapa saja yang masuk kota Makkah mesti menyesuaikan untuk dalam keadaan ihram? Artinya dia harus melakukan ihram, dia harus melakukan ibadah haji atau umrah, tergantung waktunya. Dan yang sahih dari pandangan ulama kita adalah boleh. Karena ihram itu khusus bagi orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Adapun orang yang datang ke Mekah karena tujuan-tujuan wisata atau tujuan mau berziarah ke tanah keluarganya, atau dia memang profesinya kerjanya di kota Mekah, ya ada saja orang yang mungkin tinggal di Jeddah, atau orang yang tinggal di Madinah, atau di mana saja. Lalu dia tiap hari datang ke kota Mekah, bukan untuk melaksanakan umrah, tapi untuk melaksanakan profesinya atau melaksanakan kerjanya, untuk bekerja di sana. Maka seperti ini tidak harus dia dalam keadaan ihram, ya. Jadi ya di sini menjelaskan tentang pandangan jumhur ulama kita bahwa memasuki Makkah itu tidak harus dalam keadaan ihram. Dan ihram itu hanya bagi orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah, ya. Cuma ya masalahnya kadang juga ada keadaan di mana orang mau mengadakan haji dan umrah tapi dia tidak memakai ihram. Secara sengaja kadang, ya. Agar mengelabui ya maksudnya, ya. Jadi karena sebab-sebab tertentu, ya. Agar tidak diketahui bahwa dia tidak memiliki umpamanya izin sah ya untuk melakukan haji atau umrah. Nah, ini juga kadang jadi masalah ya hari ini, ya. Faedah yang lain khusus sekalian dari hadis kita ini adalah bahwa tawakal kita kepada Allah dan kekuatan keyakinan kita kepada Allah itu tidak menghalangi untuk kita mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berperang, beliau pakai apa? Pakai baju besi, pakai topi baja penutup dari melindungi dari senjata-senjata musuh. Apakah ini menunjukkan beliau penakut? Apakah beliau kurang tawakal kepada Allah? Ya hasya wa kallah, tentu saja kita tidak katakan tidak mungkin. Beliau adalah orang yang paling kuat akidahnya, paling tawakal kepada Allah, tapi beliau di waktu yang sama mengajarkan kepada kita untuk al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab yang memungkinkan kita terlindungi dari dari senjata-senjata musuh. Dan itu tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan inilah konsep tawakal yang diajarkan oleh beliau, diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tawakal kepada Allah, tapi di waktu yang sama kita diperintahkan untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Makanya salah ketika ada orang yang tidak mau pakai helm, ya, tidak mau pakai helm. Dan yang motor, dia bilang ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mungkin dia mengatakan songkok saya ini ditahan dari ya kalau kecelakaan dia lebih bisa melindungi daripada helm, atau sorban saya ya ini lebih melindungi daripada helm. Tawakal kepada Allah dan justru mengatakan antum kurang kuat akidah antum ya kalau masih takut ya celaka hanya karena tidak pakai helm. Ya, kita katakan justru ini yang diajarkan oleh syariat kita. Dan di antara dalil yang paling jelas menunjukkan hadis itu adalah hadis Tirmidzi. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Lau kuntum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair." Ya, seandainya kalian betul-betul tawakal kepada Allah, maka tentu kalian Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung itu. Burung itu ketika hari untuk menjemput rezeki dalam keadaan khimas. Khimas itu artinya jia', jau'a,
dalam keadaan keroncongan, kelaparan, dan pulang sudah kekenyangan. Ya, pulang di sore hari sudah kekenyangan. Ini yang nambat kendaraannya. Lalu ketika ditanya, dia katakan, saya bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, iqilha summa tawakkal ala Allah. Ya. Jadi ikat dulu kendaraanmu, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam perang pun kita memakai hal-hal yang bisa melindungi diri kita. Walaupun juga seorang muslim ketika berjihad itu apa sebenarnya yang dia inginkan? Di antara asma amani bagi seorang yang mujahid, apa yang dia paling inginkan? Asma amanihi adalah mati syahid. Tapi bukankah dia mati syahid berarti dia tidak menggunakan apa saja yang bisa, dia tidak menggunakan apa saja yang bisa melindungi dirinya. Ya. Justru dia tetap diperintahkan untuk melindungi dari segala macam hal yang bisa melukainya. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada itu yang dinamakan ilmu kebal, ya, ilmu tenaga dalam, ya. Karena Nabi kita SAW pun terluka dalam perang Uhud dan tersakiti ya, dalam beberapa momen-momen jihad. Di antara faedah dari hadis ini, khusus sekalian, adalah bagaimana girah para sahabat Nabi SAW dalam menyikapi para musuh-musuh Islam. Ketika mereka melihat Ibnu Khatal, ya, apa masalahnya ini Ibnu Khatal? Ibnu Khatal ini seorang yang mencaci maki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia telah masuk Islam sebenarnya, tapi waliyadzubillah dia akhirnya murtad dengan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memiliki 2 budak perempuan yang kerjanya selalu menyampaikan syair-syairnya, menyanyi-nyanyi untuk mencelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ketangkap atau hampir ketangkap, dia segera berlindung di balik naungan Ka'bah dengan harapan tidak diapa-apakan. Karena dia nyangka bahwa orang kalau sudah di Makkah, kalau sudah di Ka'bah tidak boleh apa? Ditumpahkan darah. Maka agar dia lolos dari bunuh atau qisas atau dieksekusi, dia segera berlindung di bawah Ka'bah. Tapi hadis ini menjelaskan bahwa bolehnya menegakkan hukum hudud walaupun berada di negeri haram. Ya, ini di antara perkecualian, ya, di antara perkecualian tidak bolehnya menumpahkan darah di negeri haram. Dan sebagian ulama kita mengatakan ini perkecualian khusus kepada Nabi SAW yang beliau maksudkan bahwa ada satu waktu di mana beliau diizinkan dan saat itu tidak diizinkan lagi. Ya, maka sebagian ulama mengatakan itulah salah satu di antara hal yang beliau diizinkan adalah ketika beliau perintahkan untuk membunuh si Ibnu Khatal ini. Hadis ini juga digunakan oleh ulama kita sebagai dalil bahwa orang yang mencela Nabi SAW hukum hadnya adalah dibunuh. Ya, orang yang mencela Nabi SAW, sabbar Rasul, maka hukumnya yang paling layak, bahkan itulah yang seharusnya diberlakukan kepadanya lah hukum dibunuh. Maka ini yang ditulis secara lengkap dengan dalil-dalil yang akurat dan penjelasan para ulama kita oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hal ini. Ya, beliau mengatakan As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ada buku yang sangat lengkap dalam membahas masalah ini yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, judulnya As-Sarim Al-Maslul. Pedang As-Sarim itu pedang yang tajam. Al-Maslul terhunus, tidak berada dalam pegangannya tapi terhunus ala Syatimir Rasul, yang dilayangkan, ditebaskan kepada pencela Rasul. Dan hadis ini juga digunakan oleh ulama kita bahwa orang yang semacam itu la yustatab, tidak diminta tobatnya, langsung dihukum dengan hukuman yang seperti itu.
Jika saja di masa Nabi kita SAW tidak diminta tobatnya, apalagi di masa sekarang. Kenapa? Di masa Nabi kita SAW, beliau kadang memaafkan, dan kadang langsung beliau suruh selesaikan itu. Ya, Ibnu Khattal, seperti Ibnu Khattal, beliau kata, uqtuluhu, biar mau berlindung, ini tidak bisa dimaafkan, uqtuluhu. Maka ketika beliau telah wafat, tidak lagi orang yang berhak untuk memaafkan. Ya. Masalahnya kita kadang sok memaafkan. Ya, kita bilang maafkan dia. Ya. Padahal tidak ada lagi yang berhak untuk memaafkan kecuali Rasulullah. Dan beliau telah meninggal dunia. Sehingga hukumnya tetap dibunuh. Adapun apakah dia tobat atau tidak, nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah yang Maha Tahu, dan nanti akan keadaannya nanti di hari kiamat. Kalau yang dia betul-betul tobat, maka mungkin saja. Namun jika tidak, maka ini adalah hukuman dunia sebelum hukuman akhirat kelak. Tapi untuk mengatakan ada pemaafan, tidak mengapa, tidak usah. Ya, dan Rasulullah adalah seorang yang sangat pemaaf. Ini dalih yang sangat keliru dalam menyikapi para pencela-pencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mirisnya, karena sebagian orang terhadap dirinya, dia paling susah memaafkan seseorang yang bersalah terhadap dia. Lalu dia mau berlagak pemaaf untuk kehormatan seorang Nabi SAW. Padahal kehormatan Rasulullah adalah kehormatan Islam yang harus menjadi hal yang lebih tinggi bagi kita daripada kehormatan diri kita sendiri. Ini di antara hal yang perlu diperhatikan ya, terkait dengan persoalan sikap kita terhadap para pencela-pencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan girah yang kita maksud tadi adalah sikap dari Abu Barzah Al-Aslami, yang ketika beliau melapor kepada Rasulullah dan meminta arahan, ya. Jadi para sahabat juga dengan segala girah yang mereka miliki, tapi mereka tidak bertindak sendiri. Mereka menunggu instruksi, arahan dan komando dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ambil satu hadis ya dari bab keutamaan kota Madinah. Ya, dalam flyer ditulis bab tentang keutamaan kota Madinah ya. Tapi itu hadis yang belum kita jelaskan tadi. Maka kita ambil satu hadis keutamaan kota Madinah. Fadhal. Babu fadlil Madinah wa du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil barakah wa bayani tahrimiha wa tahrimi saydiha wa syajariha wa bayani hududi haramiha. Hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha wa harramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa da'awtu laha fi muddiha wa sa'iha misla ma da'a Ibrahim alaihi salam li Makkah. Ya. Setelah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan dan hukum-hukum yang terkait dengan kota Makkah, haji ini ditutup dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan kota Madinah, ya. Jadi kitab haji ini ditutup dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Ya, sampai selesainya kitabul haji ini, beberapa hadis ke depan kita akan membahas tentang hadis-hadis keutamaan kota Madinah. Bab tentang keutamaan kota Madinah dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu fadlil Madinati wa du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kota Madinah bil barakah, untuk mendapatkan keberkahan. Wa bayani tahrimiha, dan penjelasan bahwa Madinah juga adalah kota haram. Wa tahrimi soidiha, dan juga diharamkan untuk memburu hewan-hewan yang ada di dalamnya. Wa syajariha, dan juga pepohonan yang ada di kota Madinah. Wa bayan hududi haramiha, dan penjelasan tentang batasan, ya, yang mana batasan kota Madinah yang haram itu. Ada berapa hadis ya, kita baca saja hadis yang pertama. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-863, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, harrama Makkah, mengharamkan kota Makkah,
Wada'a laha, dan mendoakan kota Makkah. Wa harramtul Madinata, adapun saya mengharamkan kota Madinah. Kama harrama Ibrahimu Makkata, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Wa da'autu laha, dan saya juga mendoakan kota Madinah. Fi muddiha, pada mudnya, wa sa'iha, dan soknya, ya, takaran yang ada di kota Madinah. Ya, mud itu adalah tangan ini, ya. Jadi mud itu adalah tangan ini. Tangan, dua tangan yang dirapatkan, ini mud. Kalau sok, apa itu sok? Berapa mud? 4 mud, ya. Makanya kalau takaran zakat fitri atau zakat fitrah, berapa mud? 1 sok. Berapa mud? 4 mud, ya. Nah, inilah yang kadang orang artikan 4 kilo, ya. Padahal ya 4 mud. Mislama da'a Ibrahimu, sebagaimana doa dari Nabi Ibrahim alaihi salam li Makkah, untuk kota Makkah. Ada berapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya kota Madinah berkat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana haramnya kota Makkah. Dan kita sudah sebutkan kemarin dalam pembahasan hadis-hadis yang terdahulu, sebenarnya pengharaman kota Makkah datang dari siapa? Siapa yang mengharamkan kota Makkah? Datang dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Ya, ketika dikatakan Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah, artinya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengharamkan, mengagungkan dan menjadikan kehormatan bagi kota Makkah, sehingga memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak ada pada kota-kota yang lainnya, yang seperti yang telah kita bahas hadis-hadisnya. Jadi sebenarnya perkataan Nabi Ibrahim mengharamkan dan Nabi Muhammad mengharamkan Madinah, Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah, maksudnya meminta sehingga Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dan mengharamkannya, dan mengistijabah untuk kota Makkah identik dengan Nabi Ibrahim, untuk kota Madinah identik dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya Nabi Muhammad juga dulu di Makkah, tapi dikeluarkan, diusir oleh kaumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kota alternatif menggantikan kota Makkah, dan akhirnya menjadi Madinah beliau, Madinatun Nabi, akhirnya menjadi Madinatul Rasul, dan beliau tidak balik. Di kota Makkah itu juga berlaku pada kota Madinah, ya. Maka di sini syaratkan dalam judul babnya, yaitu adalah persoalan tidak boleh berburu, ya, di kota Madinah sebagaimana kota Makkah, dan tidak boleh mencabut pohonnya dan apa-apa yang ada pada kota Madinah sebagaimana kota Makkah. Dan hadis ini menjelaskan secara khusus tentang keutamaan dan keberkahan kurma dan apa yang didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kota Madinah. Karena itu untuk kota Madinah secara khusus, lebih khusus, yang paling dibagi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus kurma Madinah dan apa-apa yang ada di sana dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya kita katakan, ya, kalau ada yang minta saran, ini kan kita biasa kalau umroh, kita mau beli yang di mana? Di Mekah atau di Madinah, ya. Maka kalau seperti kurma, bagusnya di Madinah, karena mendapatkan doa khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi beliau mendoakan khusus untuk apa yang ada di kota Madinah dari kurmanya, ya, atau dari takaran dengan sok dan mudnya. Dan ini tidak pada tempat-tempat yang lainnya. Walaupun mungkin ada yang dari segi rasanya mungkin bisa bersaingan, ya. Jadi kalau ditanya, biasa orang bilang kayaknya kurma
Libya lebih bagus, ya. Ada yang bilang kurma Qasim mungkin lebih enak, ya. Ada kurma ini, tapi dari segi keberkahan itu kurma Madinah, ya, berkat doa khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ada khilaf dari ulama yang kuat adalah yang mana lebih afdal, Makkah atau Madinah. Sebagian mengatakan Madinah dengan hujjah bahwa inilah yang Allah pilihkan bagi Nabi SAW. Dan Nabi kita lebih afdal daripada Nabi Ibrahim. Berarti kota beliau juga lebih afdal daripada kota Nabi Ibrahim AS. Dan kalau kita lihat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tampaknya cenderung dengan pandangan ini. Ya, makanya kalau dalam Sahih Bukhari itu yang ada bab khusus adalah kitab tentang Fadail Al-Madinah. Dan begitu banyak hadis-hadisnya. Ya. Nanti kita akan baca ini beberapa hadis-hadis tentang keutamaan kota Madinah. Lebih banyak daripada bab-bab atau hadis-hadis tentang keutamaan kota Makkah. Namun yang roji wallahu alam, pendapat yang lebih banyak, dan ini yang lebih roji insyaallah, bahwa untuk kota, tetap kota Makkah yang lebih afdal. Karena Allah telah menamakan kota Makkah sebagai Ummul Qura. Ya, Allah menamakan Mekah sebagai Ummul Qura. Ummul Qura artinya induknya kampung-kampung, induknya negeri-negeri, induknya kota-kota yang ada. Dan ini di antara dalil yang dijadikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagai dalil penguat bahwa Makkah lebih afdal daripada Madinah. Walaupun dalam beberapa sisi mungkin Madinah kadang dikatakan lebih daripada kota Makkah. Ya, seperti tadi masalah kurmanya umpamanya. Atau mungkin ada yang mengatakan kayaknya lebih teduh, lebih tentram, lebih tenang, lebih khusyuk. Ya, ketika kita berada di kota Madinah dalam ibadah. Ya, beda ketika di Makkah. Itu masalah-masalah yang lain. Ya, tapi secara kotanya, bidzat, maka yang lebih kuat insya Allah adalah kota Makkah. Apalagi di Makkah ada pusat peribadatan yaitu Ka'bah. Dan ini tidak bisa dikalahkan keutamaannya oleh Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sangat-sangat afdal 1000 kali dibandingkan tempat-tempat yang lain. Namun Ka'bah 100.000 kali. Ya. Makanya di antara dalil menguatkan. Wallahu ta'ala alam. Setelah ini nanti akan ada hadis yang panjang. InsyaAllah kita akan bahas secara khusus dalam pertemuan kita yang akan datang. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.